Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini channel Gunung Kaye. Dan teman-teman, pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan hari Sabtu, kami kembali berada di kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Dan saat ini berada di titik jembatan Lamnyong, berencana akan menelusuri atau mengelilingi kota Banda Aceh dari arah timur, ya, dari arah timur sampai ke Pelabuhan Uleli. Oleh sebab itu ikuti terus perjalanan kami, dan jika Anda berkenan silakan di like, subscribe, dan video sebelumnya kita juga sudah melakukan keliling kota Banda Aceh. Kalau tidak salah di awal Januari tahun 2024, dan ini sudah di akhir tahun. Kita ingin melihat perkembangan ibu kota Serambi Mekah ini sampai sejauh mana ada progres terhadap beberapa pembangunan yang sedang dilakukan. Satu yang sudah pasti, kota Banda Aceh semakin hari semakin ramai. Ini sebenarnya baru jam 7:15 pagi, tapi suasana kota sudah seperti ini ramainya. Di sebelah kanan kita ada Polda Aceh. Dulu di sini Mako Brimob di Linke, namun sekarang Brimobnya dipindah ke Sare dan di sini dijadikan sebagai Kapolda Aceh. Teman-teman, untuk kita ketahui bahwa kota Banda Aceh itu baru saja selesai menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional bersama-sama dengan Sumatera Utara. Itu di sebelah kiri kita adalah asrama haji, juga bangunan baru sebenarnya, tapi tidak terlalu baru, sudah ada beberapa tahun lah. Ini di sebelah kiri kita ada bangunan tinggi, lumayan, sudah 7 lantai. Ini Badan Keuangan Aceh atau BKA yang sedang dalam tahap progres pengerjaannya. Memang dilakukan melalui sistem tahun jamak atau beberapa tahun. Sangat disayangkan pada tahun ini hanya sedikit anggaran untuk melanjutkan pembangunannya. Di sebelah kiri gedung BMA, Balai Musyawarah Musraya Aceh. Ini pernah dijadikan sebagai tempat penampungan Rohingya dulu. Ini
kawasan ini juga semakin keren. Ada Masjid Oman di sebelah kanannya, dan di sebelahnya ada beberapa hotel Mekah. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada Hotel Madinah. Bahkan di komplek Masjid Oman sendiri sebenarnya ada satu hotel yang berada di bawah manajemen masjid. Beribadah di masjid ini sungguh sangat nyaman, karena ini memang masjid yang dibangun oleh Kesultanan Oman dulu setelah tsunami. Oh, masih Omai belum ya? Jam-jam segini karena ini hari kerja atau hari sekolah, memang sedikit ramai dan padat di beberapa titik persimpangan, termasuk di salah satu titik ini. Itu dulu pernah ada rencana di sini akan dibangun flyover juga seperti Simpang Surabaya, namun sampai sejauh ini belum terlihat ada progres fisik yang dilakukan. Mudah-mudahan benar seperti yang ingin disampaikan, karena dapat mengurangi kemacetan di sini. Sebelah kiri kita adalah Rumah Sakit Zainal Abidin. Ini Rumah Sakit Zainal Abidin yang lama, dan di depannya kita baru Rumah Sakit Zainal Abidin yang baru yang dibangun oleh donatur dari Jerman. Satu teman-teman yang mungkin agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Di sini saat ini sedang booming atau sedang menjamur pembangunan berbagai kafe-kafe atau warung kopi modern di hampir semua penjuru kota. Dan yang sangat mencengangkan juga, walaupun semakin banyak warung kopi, tapi di mana saja dibangun tetap ramai pengunjungnya. Bagi teman-teman yang punya modal yang besar, barangkali ini bisa menjadi rekomendasi untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai salah satu tempat untuk investasi di bidang kuliner, khususnya kafe atau warung kopi. Mungkin nanti kita akan coba mengambil atau mereview di salah satu jalan yang banyak terdapat kafe-kafe. Ini persimpangan Jambu Tape. Itu ada bangunan baru, gedung BSI Tower. Ada 10 lantai di atas dan 2 lantai di bawah. Akan menjadi gedung paling tinggi di Kota Banda Aceh untuk saat ini. Dan selepas itu sebenarnya di Kota Banda Aceh juga pernah terdengar ada rencana pembangunan gedung pusat Bank Aceh setinggi juga 10 lantai. Itu barangkali nanti akan menunggu setelah pelaksanaan pilkada atau setelah dilantik kepala daerah yang baru. Juga setelah itu ada rencana pembangunan gedung PEMA juga lumayan tinggi. Dan yang terakhir pembangunan rumah sakit Bunda Tamrin di kawasan Batoh. Kalau tidak salah kami itu lebih kurang setinggi 11 lantai. Mudah-mudahan saja pelaksanaan pilkada nanti tanggal 27 November
dapat berlangsung dengan aman, sehingga dapat terlaksana pembangunan di Kota Banda Aceh ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teman-teman, di traffic light ini itu sudah ada kamera Atli, jadi hati-hati teman-teman. Anda harus benar-benar patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada di sini. Tuh, keren teman-teman. Tower BSI Tower ini menjadi BSI yang green karena memanfaatkan alam untuk kelebihan tower ini. Ini jalan Tugu Daud Bre. Di sini ada gedung DPRA. Mudah-mudahan juga nanti akan dibangun vertikal seperti yang sudah dilakukan di Papua. Di sini banyak gedung tinggi. Ada Hotel Sabang yang sampai sejauh ini belum juga difungsikan. Ini di sebelah kiri bakal lokasi pembangunan gedung pusat Bank Aceh. Ini ada gedung sekolah Bapelkes, dan sebelah kanan Hotel Sabang, dan sebelah kanan kita lagi itu adalah Hotel Kiryat. Sedangkan pas di persimpangan Simpang 5 itu sebenarnya dulu memang sudah dibangun, sudah selesai 2 lantai Hotel Paksek Granada, tapi akhirnya kembali mangkrak. Itu yang sangat kita sayangkan. Ini Pantai Perak dulu menjadi supermarket terkenal di sini. Sekarang dialihkan menjadi Suzuya, dan juga sangat ramai di setiap hari karena memang di Kota Banda Aceh belum terdapat mall yang representatif. Ini jalan-jalannya juga sangat mulus teman-teman. Nah, ini kemarin di aspal pada saat menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Taman Tugu Adipura mengingatkan kita bahwa Kota Banda Aceh pernah mendapatkan Piala Adipura. Ini ikon Kota Banda Aceh sampai sejauh ini belum tergantikan oleh apapun. Masjid Raya Baitur Rahman belum dikatakan pergi ke Banda Aceh kalau belum singgah di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini parkirnya di basement di bawah, tempat wudhu juga di bawah, mirip dengan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ini kita sudah berada di persis di pusat kota, Taman Bustanus Salatin, dan di samping kiri ada gedung DPRA Kota Banda Aceh dan Balai Kota Banda Aceh. Ini juga ada bangunan baru, gedung Kemenang, sudah 2 lantai, namun sangat lama pengerjaannya. Ini namanya Simpang Jam. Nggak tahu kenapa diberi nama Simpang Jam. Apa karena ada jam di bundarannya, di tubuhnya, atau entah apa. Kalau ada teman-teman yang mengetahui silakan komen di bawah ini. Teman-teman, kita setelah ini nanti akan menuju ke Pantai Ulele, karena rencana kami akan melaksanakan olahraga pagi di sana.
adalah Museum Aceh. Museum Tsunami. Sebelah kiri Museum Tsunami. Ini setiap hari selalu ramai pengunjung, khususnya yang berasal dari luar daerah atau bahkan dari mancanegara. Sebelah kanan lapangan Belang Padang. Jalan baru saja selesai dilebarkan, kalau nggak salah di akhir tahun 2023 dulu. Ini kita sudah mengarah ke Ulele. Jalan yang cukup rapih, cukup mulus untuk kita lewati. Benar-benar menjadi representasi bagi kota-kota lain dalam membangun jalan. Ya, di sini teman-teman, di jalan ini juga sebenarnya banyak terdapat kafe-kafe di kiri dan kanan jalan. Dan satu lagi teman-teman, di sini walaupun jam sudah menunjukkan jam 12 malam atau dini hari, masih tetap ramai orang di mana saja. Dan hampir tidak terdengar ada begal atau preman-preman. Maka tidak salah kalau ada yang menyebutkan kota ini atau kota Banda Aceh ini sebagai kota ternyaman di Indonesia. Anda tidak perlu khawatir kalau keluar malam pada saat jam 12 malam atau dini hari. Ini ada rumah sakit Grand Permata Hati, ada juga hotel baru. Ini juga hotel baru. Dulu sebelum tsunami jalan di sini kecil sekali ini, tapi ada yang ikonik karena di pinggir kiri dan kanan jalan terdapat pohon asam peninggalan Hindia Belanda. Ini dilebarkan setelah tsunami dulu. Pagi nanti di sepanjang Pantai Ulele. Setelah itu baru balik lagi ke rumah. Ini Masjid Ulele depan kita teman-teman. Tapi tugu ini dulu sepertinya belum ada seperti ini. Masjid Ulele ini terkenal karena walaupun di bibir pantai dan di tempat lokasi yang paling parah dilanda tsunami, tapi masih tetap kokoh berdiri. Itu teman-teman kafe yang kami sebutkan yang di pinggir sungai. Itu
kafe yang kini juga ramai sekali dikunjungi oleh pengunjung pada saat khususnya sore hari. Ini kita sudah sampai di Pantai Ulele. Barangkali kita hanya bisa mengambil video ini sampai di sini, dan sampai jumpa nanti dengan video-video berikutnya dari channel Bengong KE. Terima kasih atas atensinya, dan sekali lagi jika tidak keberatan, Anda dapat meng-like, kemudian subscribe, dan tekan tanda lonceng di sebelah kanan bawah video ini. Ini sebenarnya banyak sekali komunitas sepeda di sini. Untuk lari pagi sebenarnya tidak ada hari Sabtu ya. Oh, ada juga. Oke, kita lari pagi, kita parkir di sini. Nanti baru kita lanjutkan lagi. Oke, di sini. Ya teman-teman, sampai di sini. Itu di depan kita ada Pelabuhan Ulele, pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sabang. Ya, oke, kita di sini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.